Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Dr. Ruhaya. Saya seorang spesialis saraf yang bekerja di rumah sakit otak. Sekarang namanya rumah sakit otak, Pak Ibu. Orangnya ada otak semua sana. Jadi mungkin baiklah, mungkin tidak memperpanjang waktu supaya nanti Ibu bisa, Bapak-bapak juga bisa mengerti, dan nanti saya lebih banyak membuka pertanyaan sehingga apa yang mengganjal di hati Bapak Ibu sekalian tentang penyakit stroke ini silahkan bertanya. Saya sangat bersemangat ini. Baiklah, mungkin dulu apa itu stroke? Stroke itu adalah penyakit pembuluh darah otak. Ya, kalau kita bicara tentang stroke, selalu itu adalah gangguan pada pembuluh darah di otak. Pembuluh darah di otak. Jadi di otak ini ada jaringan otak, ada pembuluh darah otak, ada saraf otak, ada cairan otak. Jadi kalau pembuluh darah itu adalah kehidupan buat kita. Di mana pembuluh darah yang rusak itu pasti rusak di tubuh kita. Jadi terutama itu di otak. Jadi stroke itu hubungannya di otak. Kata kunci stroke itu apa? Tiba-tiba, Bapak Ibu. Jadi sesuatu yang tidak ada sebelumnya kemudian datang, itu stroke. Harus dipikirkan dulu. Jangan pikir yang lain dulu, bahwa ada rumah sakit terdekat yang mempunyai fasilitas yang memadai untuk stroke. Nanti kita pikirkan kalau nggak stroke ya nggak apa-apa gitu. Yang penting cepat ditangani. Nah, stroke itu kata kuncinya tiba-tiba, makanya itu penanganannya pun harus sesegera mungkin dihitung waktu. Kenapa harus dihitung waktu? Karena pembuluh darah itu rusaknya dengan bertambah waktu. Jadi dimanapun pembuluh darah di otak itu rusaknya itu dengan waktu bertambah. Waktu 1 jam, waktu 2 jam itu berbeda kerusakannya. Jadi tambah lama waktu yang dibiarkan untuk kejadian stroke tadi, tambah luas kerusakan pada otak. Nah, jadi kata kuncinya adalah tiba-tiba, kemudian waktu. Jadi makanya disinilah penekanan ini supaya dimengerti untuk Bapak-bapak Ibu. Kemudian, nah stroke itu nanti kita terangkan supaya menjadi jembatan keliling untuk diingat. Ini berhubung tim saya belum menyiapkan leafletnya, nanti sebenarnya bisa dibagi-bagi supaya dibaca, supaya nanti presentasinya ini juga akan berhubungan nanti dengan leaflet sehingga bisa dibaca-baca di rumah. Nah, stroke itu ada 2 macam secara umum. Apakah pembuluh darah tadi tersumbat? Apakah pembuluh darah tadi pecah atau bocor? Nah, penanganannya beda. Ibu-ibu, penanganan terhadap stroke itu berbeda antara pecah dan tersumbat. Nah, kalau kita misalkan otak ini adalah sentral kendali suatu motor, satu kendali sistem. Jadi otak itu bukan fungsi kehidupan. Otak itu fungsi kontrol. Fungsi kehidupan kontrolnya ada di jantung. Ya, makanya jantung itu kalau rusak ada satu kondisi dia cepat matinya. Tapi kalau stroke nggak cepat mati, Pak. Ya, mohon maaf ya bahasanya agak jelek ya. Kalau stroke nggak cepat mati. Karena dia berproses dulu kerusakannya pada pembuluh darah itu baru kemudian meninggal. Kalau jantung segera karena dia fungsi kehidupan. Nah, itu bedanya antara dia sama-sama pembuluh darah. Satu pembuluh darah di jantung, satu pembuluh darah di otak. Nah, kalau stroke itu, kalau otak itu kalau kita misalkan otak itu seperti kalau di dalam lingkungan seperti trafo listrik, ibu-ibu. Trafo listrik. Jadi trafo listrik tersebut gunanya buat apa? Mengendalikan listrik.
di mana dia diberi bertanggung jawab trafo itu. Misalnya satu trafo listrik mengendalikan listrik 10 rumah misalnya. Nah itu otak. Jadi fungsi apa? Jadi otak itu fungsi kontrol untuk satu sistem, bukan fungsi kehidupan. Fungsi kontrol perilaku, fungsi kontrol gerakan, fungsi kontrol rasa, fungsi kontrol emosi pada di otak semua. Nah, ya, jadi kalau stroke itu terjadi, nggak selalu harus pasien itu lemah lumpuh. Itu gejala umum, Mas. Bisa kesemutan. Jadi kata kunci stroke itu dia selalu menyerang sebahagian daripada tubuh kita. Ya, kalau stroke itu selalu menyerang sebahagian dari tubuh kita. Misalnya buta mendadak mata sebelah kiri misalnya. Mungkin itu stroke, nggak apa-apa kita nilai dulu. Kalau stroke kita obatin, kalau memang kerusakan mata kita baikin sama dokter mata. Nggak usah berpikir-pikir dulu kalau yang tidak paham, sehingga bisa secepatnya. Kalau pembuluh darah ini kita harus memperbaiki secepatnya supaya tidak rusak permanen. Ya Bapak Ibu. Kemudian kita bicara mengenai trafo listrik tadi. Nah seandainya trafo listrik itu koslet, akibatnya apa Ibu-Ibu? Mati rumahnya kan? Ya Bapak ya. Yang dibaikin yang mana Pak? Kita ngomong trafo nih sekarang. Trafonya. Nah kalau kita misalkan dengan otak dan tubuh kita, otak ini trafo Ibu. Tubuh kita rumah. Nah masa sibuk udah tahu lemah 11 sibuk pijit-pijitan, sibuk macam-macam gitu. Padahal trafonya yang rusak. Salah nggak kira-kira? Salah Bapak. Jadi tukang trafo itu PLN Pak. Tukang trafo otak, dokter stroke di rumah sakit stroke, rumah sakit otak. Nah, jadi konsep ini dulu yang harus dimengerti supaya tidak beresiko. Karena stroke itu kalau datang saja, tidak ada peringatan. Karena kata kuncinya tiba-tiba tadi. Datang saja, tidak ada peringatan. Karena stroke itu datang dengan penyebab. Jadi stroke itu adalah penyebab dari penyakit. Ya, Ibu-ibu ya. Penyebab nomor 1 stroke itu di Indonesia darah tinggi. 70% penyebab stroke di Indonesia dari darah tinggi. Ya, Bapak Ibu. Jadi jangan tidak ada stroke itu karena pemikiran, bukan. Ya, kan masyarakat bilang selalu stroke itu karena berpikir. Nah, siapa orang yang tidak boleh berpikir kira-kira menurut Bapak Ibu? Adakah boleh kita tidak berpikir? Nah, kalau berpikir yang salah ya orang bilang begini ya salah konsep berpikirnya. Nah, jadi stroke itu bukan karena berpikir. Stroke itu dari tubuh di dalam, dari dalam tubuh akibat stroke tadi, bukan dari luar. Nah, masyarakat kan sering mengatakan stroke itu karena jatuh. Bukan. Stroke itu bukan karena jatuh. Kalau dia karena jatuh, dia lumpuh, berarti trauma namanya, bukan stroke. Beda ya Bapak Ibu ya. Jadi stroke itu murni dari penyakit yang disimpan di dalam tubuh menahun. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Stroke itu adalah akibat penyakit di dalam tubuh yang dipelihara menahun. Seperti darah tinggi, sakit gula, penyakit jantung koroner. Nah, itu penyakit utama penyebab stroke di Indonesia. Ya, bukan kolesterol utamanya. Kan Bapak Ibu sering bilang kolesterol tinggi gitu. Bukan itu penyebab utama daripada stroke. Nah, kalau kita bicara mengenai kolesterol itu suatu lemak jenuh di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya dia dibutuhkan, nggak boleh nol di dalam tubuh kita, nggak boleh. Karena dia harus dibutuhkan dalam satu metabolisme dalam tubuh kita. Tapi kalau dia berlebih, nah itu yang berbahaya. Kira-kira kolesterol ini seperti ini loh. Buang sampah di halaman 1 kali kan nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya. 1 kali buang sampah di halaman 1.
Tapi setiap hari selama setahun kita buang sampah di halaman, kira-kira halamannya jadi apa? Nah, jadi kolesterol itu berbahaya kalau ditumpuk menahun, baru berbahaya. Dan ini kolesterol tersebut bukan menyebabkan stroke saja, banyak penyebab yang lain. Sakit jantung juga bisa karena kolesterol. Sakit mata katarak juga karena kolesterol. Sakit pembuluh darah di badan juga bisa karena kolesterol. Apalagi sakit yang di otak, stroke, itu bisa juga karena kolesterol. Tapi kolesterol yang sudah disimpan menahun. Jadi maksudnya begini, kalau kolesterol itu disimpan karena kelebihan, sama kayak bolongan air di dapur. Waktu kita buat nih bolongan air di dapur kan bersih ya Bu ya. Setahun coba lihat bagaimana bolongan air kita, limbah kita di dapur tadi. Pasti sudah menumpuk di situ, sama dengan tubuh kita. Nah itu penyebabnya daripada stroke tadi, salah satu ya Bapak Ibu. Kemudian ini nggak saya terangkan. Nanti kalau misalnya pembuluh darah itu tersumbat, itu menyebabkan kematian daripada jaringan otak itu sendiri, ya. Karena seperti tersumbatnya ini, misalnya pohon kita ikat batangnya, kira-kira bagaimana menurut Ibu kalau kita ikat batang pohon tadi? Kita ikat dengan kawat, apa yang terjadi dengan batang pohon tadi? Mati kan di ujungnya kan, sama dengan pembuluh darah kita. Karena dia tersumbat, tidak dapat aliran darah, akhirnya jaringan yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut mati. Nah, matinya ini itulah tata laksana kami di ahli di stroke. Matinya itu nanti akan melibat kematian jaringan lebih besar. Nah, tugas kita itu bagaimana kematian tadi itu tidak bertambah besar, sehingga kita menyelamatkan area yang lebih luas. Mati satu nggak apa-apa daripada mati 1000. Ya Bapak Ibu ya. Jadi tata laksana stroke itu sebenarnya tidak sempurna sekali seperti harapan. Tapi kalau mau sempurna penyembuhan stroke itu, datanglah tepat waktu secepatnya. Nah itulah namanya dia kalau trombolisis dikatakan ya. Trombolisis itu, cold stroke itu perlu waktu untuk menembak penyumbatan yang ada itu kecil dari 4,5 jam. Nah, jangan menunda. Dari kecil dari 4,5 jam itu, jangan beratnya diukur, tapi kapan mulai terasa berbeda. Seperti stopwatch. Stopwatch itu kan kita ukur dari 0. Nah, sama stroke itu dihitung dari 0, Pak. Dari 0. Kapan mulai sesuatu yang tidak ada menjadi ada, hitungannya begitu. Kadang-kadang pasien masyarakat melaporkan setelah terasa sangat berat. Nah, tidak boleh. Coba ini bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini maksimalkan rumah sakit ini. Karena rumah sakit kami itu rumah sakit Kementerian Kesehatan, Ibu. Saya SK pegawai negerinya pusat. Jadi untuk rumah sakit tersebut kami rumah sakit khusus. Dan semua dengan kekhususan itu diberi oleh menteri semua. Ada semua. Apa yang tidak ada semua. Tapi kurang dimaksimalkan. Kurang dimaksimalkan terutama oleh masyarakat Bukit Tinggi, Pak Inyayon. Karena data kita di Bukit Tinggi, makanya kita punya program ini sekarang supaya mengerti bagaimana melarikan secepatnya supaya bisa kita tolong. Biar kami yang memikirkannya. Jangan berpikir pula nanti jangan. Karena ini sudah satu program bagaimana menyelamatkan kehidupan masyarakat di usia tua. Nah, stroke ini nggak bisa dirubah karena penyebab utamanya itu karena tua. Kenapa tua, Bapak Ibu? Seperti ranting pohon. Kira-kira kalau ranting pohon, kalau pohonnya tambah tua, rantingnya bisa mati nggak Bapak Ibu? Bisa mati kan? Nah sama, pembuluh darah di otak karena dengan tua ini juga bisa mati. Matinya itu biasanya lebih ke area yang paling ujung sekali.
Makanya tidak banyak risiko, tidak banyak gangguan yang nampak pada usia tua kalau kita hubungkan dengan stroke. Jadi kalau stroke pada usia tua itu kebanyakan keluhannya lebih ke kesakitan, area pipi, kemudian bicara tiba-tiba belo, tiba-tiba mencong, nah, jadi ringan kalau dihubungkan dengan tua. Nah, sudah tua, penyakit banyak pula. Nah, risiko jadi tambah tinggi. Sudah tua, nah dikatakan tua ya untuk stroke ini adalah umur 50 tahun. Sudah tua, ada darah hipertensi, ada sakit gula, ada sakit jantung pula, masalah itu pasti stroke, pasti stroke. Nah, jadi makanya Bapak Ibu harus paham dulu stroke itu adalah akibat dari penyakit yang disimpan menahun di tubuh kita. Ya, jadi stroke itu akibat penyakit. Nah, ada yang mau bertanya nggak sampai di sini supaya nanti bisa diskusinya lebih kalau ada yang bingung bertanya sama saya. Ada pertanyaan nggak? Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana Sumarudin. Umur saya memang sudah sangat senior sekali, 44 tahun. Pada tahun 2012 saya itu tidak tahu bahwa penyakit itu hipertensi. Kepala saya sebelah kanan yang belakang itu sakit, tapi tidak ada apa artinya dia sakit mengentak gitu aja. Setelah dibawa saya ke rumah waktu itu RSUP ya namanya, tuh tekanan darah saya sudah minus 170, tapi di bawahnya saya tidak tahu. Semenjak itu sampai saat ini saya memakan obat obat untuk hipertensi. Jadi saya tanyakan begini Bu, obat hipertensi itu semenjak saya mau makan sampai akhirnya nanti, apakah itu selalu setiap saat akan saya makan Bu, tidak boleh ditinggalkan, kata dokter begitu. Yang keduanya Bu, kalau saya sekarang mengukur tensi itu tetap 130, 120 begitu. Tapi yang di bawahnya itu kurang dari 70, 65, 60 sekian. Ya, yang di bawahnya saya tidak mengerti itu Bu. Ya, pernya itu tidak pernah tinggi, tapi sekarang ini ya dalam bulan-bulan ini Bu, dia menurun tetap yang di bawah Bu. Nah gitu Bu. Jadi memang itu saya tahu Bu, karena saya harus selalu memakan itu, tidak boleh tidak. Dan apa akibatnya kalau yang di bawah itu rendah daripada yang di atasnya Bu. Terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi saya cerita dulu mengenai hipertensi ya. Hipertensi Bapak ya tahu ya, tekanan darah tinggi, bahasanya hipertensi. Jadi kenapa kita bisa ada hipertensi? Jadi hipertensi itu ada yang rusak di sistem kontrol pembuluh darah kita dan jantung. Nah, kalau saya misalkan seperti sanyo pompa air, ya Bapak ini saya selalu misalkan ke alam supaya mengerti Pak. Sanyo pompa air itu kan punya otomatis ya. Nah, otomatisnya sanyo itu kalau rusak, itu sanyo nggak berfungsi lagi deh. Penuh atau kosong itu tangki dia ngisi terus berbunyi. Ya nggak Bapak? Nah, tapi otomatis tersebut di sanyo kalau rusak bisa kita beli, kita ganti. Otomatisnya rusak kita cari karena mesin buatan manusia. Kita karena rusak kita beli otomatisnya. Baik, di tubuh kita nggak bisa. Jadi kenapa orang itu selalu menderita darah tinggi? Darah tinggi itu nggak bisa baik sampai mati darah tinggi. Karena otomatis di pembuluh darah dan jantung itu yang rusak. Seperti sanyo tadi. Nah, ada onderdilnya bisa kita buat, kita beli supaya pengganti otomatis di pembuluh darah dan jantung itu baik lagi. Nggak bisa. Jadi tapi bisa diperbaiki. Diperbaiki nomor satu dengan apa? Pola hidup. Untuk kembali memperbaiki otomatis pompa daripada pembuluh darah tadi, itu yang paling baik bagaimana mengurangi kadar garam di dalam makanan, mengurangi ya, nggak boleh nol, mengurangi. Jadi intinya tidak boleh berlebihan. Kemudian rajin jalan pagi, itu akan bagus, akan pembuluh darah
jantung nanti bagus, pembuluh darah tubuh nanti bagus, pembuluh darah otak nanti bagus. Itu yang akan membantu. Tapi tidak cukup, makanya dibantu dengan obat. Jadi kalau kita tidak kendalikan hipertensi tadi, hipertensi itu nanti akan terus hipertensi, berisiko. Jadi kalau di dunia ini saya selalu bilang sama pasien, kita harus memilih, nggak ada yang gratis lagi. Mana yang akan kita pilih? Rugi sedikit atau untung banyak? Untung banyak ya Pak ya. Nah, jadi makan obat hipertensi itu untung banyak, ruginya sedikit. Berarti kalau nggak mau makan obat anti hipertensi, berarti biarlah hipertensi. Karena penyakit hipertensi kalau dipelihara lebih banyak risikonya daripada makan obat hipertensinya. Jadi nggak ada yang gratis Pak. Memilih tidak makan obat hipertensi atau biarkan tensinya tinggi. Seperti ini. Bagus, karena ibu setelah makan obat anti hipertensi dia jadi enakan, kepalanya nggak sakit lagi. Jadi kalau tensi kita terkendali, tubuh itu nyaman, nggak banyak keluhan. Karena ada suatu kebutuhan di tubuh ini yang harus kita pelihara secara normal. Nah itu yang kita pelajari di medis. Jadi nggak ada tensi itu boleh dipelihara kalau dia sudah melebihi abnormal. Jadi tensi yang bagus berapapun umur manusia itu, dari bayi sampai usia tua, yang paling bagus itu ada rentangnya. Rentangnya yang paling bawah itu 90/70, 90/60, boleh, itu paling rendah kita boleh punya. Kemudian yang paling tinggi itu 140/90. Jadi tensi itu memang nggak tetap Ibu. Tensi kita itu akan berubah-ubah. Tapi boleh range yang perubahannya di situ tadi 90 dan 140. Gitu. Jadi jangan heran misalkan baru di tensi 130, sebentar lagi di tensi 120, jangan heran. Biasa begitu. Tapi yang jelas rentang daripada tensi yang kita punya itu sudah normal. Nah, itu Bapak Ibu. Ngerti nggak maksudnya ya Pak ya? Jadi saya bilang begini sama orang tua saya juga. Bukan saya menghimbau, saya hebat medis, bukan begitu. Jadi obat hipertensi itu sudah sangat maju secara dunia, bukan percobaan lagi. Sudah terbukti, sudah dikeluarkan, dipertanggungjawabkan dunia, bukan rumah sakit otak, tapi dunia. Nah, ada obat hipertensi ini memang sudah sangat terbukti. Kalau kita butuh, lebih baik kita memakainya daripada kita menunggu risiko yang akan datang. Nah itu tadi nggak maksud saya untung sedikit, untung banyak atau rugi sedikit. Jadi makan obat hipertensi itu ruginya cuma sedikit, untungnya banyak Pak. Nah benar Ibu. Jadi intinya kalau rata-rata tensi Ibu itu sudah dalam batas terkendali, itu nggak apa-apa obatnya dipertahankan. Ya Bu ya, karena nggak mungkin obat tensi itu adalah obat keras. Dia tidak seperti obat demam. Dia harus dimakan sesuai dengan aturan yang ditentukan. Kalau obat demam kan bisa dimakan. Kalau demam panas kita makan obat demam. Kalau enggak ya udah berhenti. Makan obat mencret juga begitu. Tapi obat tensi nggak bisa begitu karena obat tensi ini hanya berguna untuk pengendalian. Bagaimana dia menghidupkan kembali otomatis di pembuluh darah tadi, tidak menyembuhkan. Supaya kalau dibiarkan tensi itu tinggi, risikonya lebih besar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu harus paham tensi ini apa sih gitu. Tensi ini bukan sakit kepala, kan? Tensi ini bukan tongkok berat, kan? Jadi seseorang yang sudah menderita darah tinggi lama itu sebenarnya tidak ada keluhan terhadap apakah dia tensinya tinggi, apakah tensinya sudah rendah, dia tidak punya satu keluhan karena sudah biasa. Karena sesuatu yang sudah biasa di tubuh kita itu nggak ada keluhan lain. Nah, tensi ini sebenarnya ukuran. Jadi jangan merasa kalau sakit kepala tensinya tinggi, dia memang tensinya tinggi gitu, tapi bukan karena sakit kepalanya. Jadi jangan, makanya sebenarnya pada orang tua yang sangat dianjurkan untuk menjadi screening supaya tidak tiba-tiba sakit didapatkan. Screening itu pemeriksaan berkala.
Hanya 2 pemeriksaan saja, nggak susah. Kalau komunitas Pak ini dia nanti bagus, sediakan itu, karena itu bisa kita lakukan mandiri. Apa pemeriksaan itu? Periksa tensi berkala dan periksa gula darah berkala. Catat lapornya setiap minggu. Itu dia. Kalau dia sudah di atas rata-rata, nah berbahaya. Karena penyakit ini nggak bisa diprediksi datangnya. Datangnya besok stroke, ini nggak stroke udah umur 83 tahun. Ya itu nikmat Tuhan. Kan kita lebih baik mengendalikan daripada menunggu risiko datang. Nah seperti ibu umur 83 tahun belum stroke, itu nikmat Tuhan. Akhirnya sadar harus mengendalikan tensinya supaya semua masyarakat di Indonesia ini yang tua ini matinya nggak sakit semua. Kan harapan kita matinya mati alami, meninggalnya alami. Jadi budaya kita di Indonesia ini belum bagus. Belum berarti kita berilmu pengetahuan tinggi, kita bisa ikut dengan kemajuan medis. Saya, orang tua saya dokter, Pak. Keluarga dokter. Tapi orang tua saya meninggal karena sakit semua. Berarti belum paham kan Pak ya? Walaupun kita berilmu tinggi, dokter juga meninggalnya sakit juga gitu. Harapannya negara itu orang tua ini meninggalnya alami semua Pak. Makanya 2 penyakit tersebut harus terkendali di masyarakat. Penyakit apa? Hipertensi dan DM. Dan cara mengesnya itu adalah melakukan pemeriksaan secara berkala. Misalnya setiap pertemuan Pak Yon, anggotanya dibeli alatnya, nggak mahal kok. Dibeli alatnya, belajar sendiri bisa, kami ajarin bisa, siapa yang jadi penanggung jawab nanti. Karena itu bisa untuk masyarakat. Sudah disuruh masyarakat punya kalau mau, karena nggak repot lagi. Nah, siapa dibeli tensimeter digital, dibeli aku cek, buat catatan sendiri. Harus pakai catatan karena kita melihat tren. Karena hari ini dan hari esok bisa berbeda. Kita aja dulu muda, sekarang sudah tua Pak, berbeda. Jadi karena tua ini akan terjadi perbedaan dalam sistem tubuh kita. Mungkin gitu Bapak Ibu ya. Ini saya banyak ngocol ya. Apalagi ini. Nah, ini nanti mungkin kalau kami siap nanti dengan leaflet nanti kita siap ya. Nah, nanti bisa dibagikan ke bapak-bapak sehingga bisa baca. Nah, tanda daripada stroke itu harus menjadi perhatian itu tuh mencong bibirnya, senyumnya mencong, terus gerakannya tertinggal sebelah. Dan kata kuncinya apa? Selalu menyerang sebelah tubuh, ya, sebelah tubuh. Apapun kalau buka pun sebelah juga. Kalau kesemutan sebelah juga. Kalau mencong sebelah juga. Sebelah. Kata kuncinya sebelah. Tapi sebenarnya kalau kami yang lebih ahli nggak juga sebelah, tapi umumnya sebelah, ya, supaya lebih gampang dimengerti. Kemudian kesemutan, rambut, tiba-tiba sakit kepala sebelah. Nah, sakit kepala yang karena stroke itu dia sebelah. Tiba-tiba bukan sakit kepala berkepanjangan. Beda ya. Kalau sakit kepala berkepanjangan belum tentu stroke. Nah, tiba-tiba kita senang lagi enak-enak saja, tiba-tiba sakit kepala berdenyut sebelah. Nah, mungkin stroke. Makanya cepat dilarikan sehingga kita bisa deteksi sedini mungkin, ya. Kemudian mitos. Nah, biasanya kan masyarakat suka kalau dia kelemahan sisi-sisi nanti tusuk jarum, ya. Nah, seperti saya terangkan tadi, seperti trafo listrik tadi, apa penting tusuk jarum? Padahal yang rusak di sini. Apa penting? Kenapa ditusuk jarum? Padahal yang rusak trafonya. Nah, mitos. Nggak cocok, nggak ada manfaatnya gitu, ya. Kemudian apalagi yang sering dilakukan sama pasien? Nah, kebanyakan risiko biasanya tusuk jarum. Apanya ditusuk? Daun telinganya ditusuk, jarinya ditusuk, nggak ada gunanya, ya. Kemudian mitos tanpa melapari berobat ke dukun. Nah, jadi kalau sifatnya kata kuncinya saya ingatkan lagi, tiba-tiba ya, jangan mencongnya sudah menahun baru ingat gitu. Karena mencongnya udah 4 tahun, jangan dibilang
stroke udah lagi, padahal itu mencongnya yang sisa-sisa yang entah kenapa. Nah, lebih baik yang kita pikirkan yang baru terjadi, yang akan terjadi beresiko dikendalikan, ya. Apalagi? Oke. Nah, jadi stroke ini nggak hanya menyerang orang tua ya. Orang tua itu salah satu masuk kategori stroke yang tidak bisa dirubah. Kan umur tua nggak bisa dirubah jadi muda, bukan? Nggak bisa. Jadi faktor risiko pada orang tua lebih tinggi daripada orang muda. Karena dia punya faktor risiko yang tidak bisa dirubah. Umur, pembuluh darahnya sudah menurun fungsinya, ya. Nah, riwayat keluarga untuk stroke itu kecil, bukan keturunan stroke. Stroke yang keturunan itu stroke yang diturunkan dari gen waktu dia masih di dalam masa embrio janin. Pembentukan pembuluh darah otaknya tidak sempurna, ada yang tipis. Nah, karena tipis, berarti itu karena genetik. Nah, tipis pembuluh darah otaknya ini nanti di usia dewasa pecah. Nah, jadi kebanyakan yang disebabkan oleh keturunan itu, bukan stroke yang biasa yang terjadi di masyarakat. Jadi stroke yang terjadi di masyarakat ini lebih banyak karena apa kira-kira, saya pengen tanya. Kenapanya? Banyak makan. Karena pola hidup yang jelek. Pantangnya habis makan lalu. Wah, suka habis makan tidur. Nggak boleh. Minimal harus jangan tidur dulu 1 jam. Nanti sakit pula. Jangan habis makan jangan tidur. Nah, saya bicara tentang otak sekarang ya. Kita bagaimana sampai tua otaknya tetap berfungsi baik. Ya, belum tentu semua orang tua itu pikun, belum tentu. Nah, bagaimana cara memelihara otak tersebut? Caranya adalah bagaimana kita kembali memulai hidup kita dengan bagus. Seperti bangun tidur pagi itu memelihara otak. Tidur malam pada waktunya itu memelihara otak. Jangan kebalik, siang hari tidur, malam hari bangun, itu jelek otak. Nah, sebenarnya sederhana. Siang hari itu kita sebaiknya harus bangun, beraktivitas yang mungkin bisa kita lakukan. Malam hari tidur sempurna, itu otaknya pasti bagus. Jauh dari pikun, percaya sama saya, ini teorinya. Nah, selain kita memelihara pola kehidupan yang bagus, kita harus gembira, jauh dari negatif thinking. Itu otaknya bagus. Jadi orang tua jangan mikirin yang enggak lagi, mikirannya mungkin aja yang kita punya lagi Pak. Supaya kita tidak berisiko terhadap datangnya penyakit yang berisiko untuk orang tua. Mungkin saya rasa itu apalagi ya, karena sepertinya ya malas olahraga itu penyebab stroke, setara dengan gemuk dan setara dengan merokok. Jadi 3 besar yang saya sebutkan itu besar, maksudnya gejala utama, enggak itu berbahaya. Kan ada resiko itu yang utama dan ada resiko itu yang kecil. Nah, yang utama tadi yang besar itu sakit hipertensi, penyakit jantung koroner dan penyakit gula. Nah, penyakit-penyakit yang risikonya yang kecil itu artinya pelihara lama-lama baru kita sakit tuh. Kolesterol tinggi, asam urat tinggi, gemuk, tidak pernah olahraga, merokok, banyak. Kecil, lama-lama baru dia berisiko. Kalau yang 3 tadi dia nggak pakai lama-lama, dia cepat ada terjadi untuk stroke tadi. Mungkin saya rasa itu Bapak Ibu daripada lama-lama mengantuk bagi Pak ya. Ini wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita bisa membuka beberapa pertanyaan. Jika ada yang ingin tanya atau kurang mengerti, silakan. Dan ya Bapak kurang ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Oke, terima kasih Pak. Saya jelaskan ya Pak. Penyakit stroke itu bisa karena keturunan tapi kecil, bukan penyebab utama keturunan. Lebih penyebabnya itu karena kalau bahasa Inggrisnya proportion. Proportion itu apa ya? Proportion itu kebiasaan yang sama dalam satu keluarga. Proportion. Jadi kalau keluarga itu punya kebiasaan yang sama dalam mengolah makanan, dalam cara-cara yang lain, itu bisa sama-sama menderita stroke sekeluarga. Jadi artinya begini, orang tua yang menderita stroke, kedua-dua misalnya orang tuanya kedua-duanya menderita stroke, itu anak-anaknya berisiko tinggi untuk terjadi stroke. Tapi kalau anak-anaknya itu sadar merubah pola hidupnya, dia nggak akan menderita. Artinya proporsi kebiasaan, bukan dari gen. Keturunan itu sebenarnya kalau dalam arti medis itu diturunkan melalui gen, Pak. Jadi artinya itu nggak menunggu apa, dari kecil udah ada satu bakat dia untuk stroke. Sementara stroke itu bukan bakat dari kecil. Gitu Pak. Bisa mengerti Pak? Ada lagi Ibu? Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Umar. Kami di sini semuanya sudah pensiun. Menyambung apa yang disampaikan kakak Darnis Ardi tadi, memang benar sekali Ibu. Kalau kami ini udah rutin makan obat hipertensi, tensinya bagus, lanjutkan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan makanan? Yang pertama itu. Yang kedua, Ibu juga tadi menyampaikan antara lain untuk sehat ini, khusus juga untuk stroke, olahraga. Apakah kami ini olahraganya? Ya sorbala tubuh saji berjalan itu masuk olahraga. Tak bayi sekian langkah, pulang sekian langkah. Jadi pekalinya di lapangan kantin GCK Darnis. Itu saja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang Bu ya, jadi obat kita harus tahu seperti yang saya terangkan tadi mengenai hipertensi tadi. Jadi supaya kita tidak beresiko terhadap penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat darah tinggi tadi, lebih baik dikendalikan. Jadi jangan misalnya begini, pengendali itu jangan jadi dokter Bu. Dokter aja nggak bisa jadi dokter buat dirinya sendiri. Dia harus minta tolong ke temannya. Jadi lebih baik dikontrol sekali sebulan. Apakah ini ibu dengan kondisi yang saat ini terjadi, apakah masih perlu obat anti hipertensi? Nah, dokter yang menentukan Bu. Karena ada nanti ukuran-ukuran yang menyatakan nanti ibu itu sudah tidak bisa bebaskan misalnya. Ada bisa begitu. Nah, yang membuat kita bisa bebas dari obat anti hipertensi ini ada dua pertolongan secara sederhana. Dua pertolongan namanya. Yang pertama apa? Mengurangi hipertensi ini ya, membuat semua ya. Mengurangi kadar garam di dalam makanan. Bukan dikurangin ya, bukan dikosongin ya. Karena saraf itu perlu garam. Garam itu adalah ion positif. Saraf kerjanya pakai sama kayak listrik. Ada ion positif, ada ion negatif. Jadi garam itu ion positif. Nah kalau untuk hipertensi, garamnya harus dikurangi di makanannya Bu. Nah mengurangi garam ini, jangan ibu kira gampang ya. Mengurangi garam ini bisa semuanya akan masuk mulut Ibu. Di rumah dikurangi garam, tapi jajan banyak. Makan kue, makan bakso, makan kerupuk. Nah, mengurangi garam aja satu PR sudah terlaksana, jempolnya banyak. Tapi susah. Nah, kenapa harus kita bantu dengan obat anti hipertensi? Karena yang paling sulit itu
kan? Kerja sama pemanasan beda. Sama kayak motor, kalau motor itu kalau dibawa kerja langsung dibawa pergi jalan. Apakah bisa motor ini dibawa jalan dulu baru dipanaskan? Apakah bisa Pak? Ternyata tetap tak bisa, rusak. Jadi pemeliharaan salah satu motor itu mesin dipanaskan dulu baru dibawa jalan. Sama, tubuh kita juga sebenarnya begitu, siapapun manusianya, bukan orang tua, saya juga begitu. Makanya orang di Jepang itu sehat-sehat usia tua, ada usianya sampai tua 100 tahun. Karena mereka kemana-mana jalan, terus naik sepeda, jalan tidur-tiduran gitu. Ini karena kalau kita ini pegawai negeri kalau udah pensiun di rumah nggak boleh kemana-mana sama anaknya, nggak boleh. Jadi sebenarnya pada usia ini yang paling bagus kita punya komunitas lain selain komunitas kecil kita, supaya kita happy, kita berbagi cerita, nggak boleh di rumah saja. Lingkungan sosial membuat kita bertambah baik, tapi jangan lupa jangan lingkungan sosial terus, lingkungan keluarga tentu juga harus tahu. Bangunnya kapan, pola hidupnya. Berarti mengurangi garam, berjalan pagi dan pola hidup. Yang paling sulit nomor 3 pola hidup paling sulit. Nah karena nggak mungkin pola hidup ini diperbaiki, apalagi kita sudah berumur di atas 50 tahun, di situ perlunya obat. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau pola hidupnya bisa dibaiki, obat bisa ditarik. Tapi tidak pernah, karena pasiennya tidak pernah mau berubah. Ya. Ada satu lagi, habis ini ada Pak yang lucu. Masih dinas, saya pernah mengalami bahagian dengan kesulitan. Lalu saya periksakan ke dokter Fred, obat dengan dokter Fred selama 6 bulan obat itu. Setelah 6 bulan itu saya merasa obat yang saya makan ini kan pneumonia. Jadi apabila nanti jalannya ke anak lain, kita sama dokter Fred, Pak, dan 6 bulan saya berbuat sama Bapak, boleh saya istirahat untuk makan obat Pak? Itu siap katanya. Siap Pak. Televisi apa? Kata dokter Fred, tapi saya lupa nanya apakah masuk kategori gejala stroke saya ini, lupa menanyakan itu. Sehingga saya berhenti, saya pensiun sekarang, sudah 7 tahun pensiun. Tidak lagi menyediakan aja, tapi yang kali ini masih terasa berbeda, diberikan berbeda antara kita sendiri. Saya tidak lagi apakah berapa saya tidak kontrol. Ini yang tensi tetap saya kontrol. Berapa tensi itu? Sekarang 130. Baik. Jadi obat-obatan itu kan dianjurkan oleh dokter kan makan obat tiap hari. Nah, bagaimana? Tidak apa-apa kalau dilakukan sekali 2 hari. Tidak bisa. Tidak bisa. Jadi saya tadi kan sudah terangkan. Nah, jadi stroke itu terjadi ada penyebabnya. Tidak ada gratis. Nah biasanya obat ini gunanya mengendalikan penyebab tadi. Apakah penyebabnya hipertensinya? Apakah penyebabnya DM, sakit gula? Kalau penyebabnya tua, mungkin bisa. Karena usia tuanya penyebab ini tanpa ada penyakit pembawa. Nah kalau ibu ada penyakit pembawa tidak bisa dimaafkan. Nanti ibu yang ditakutkan apa? Karena dia akan berulang. Kalau ada risikonya. Nah kalau berulang stroke ini kita nggak tahu, saya nggak tahu yang mana yang akan datang ke kita. Karena stroke ini variasinya sangat banyak. Dari yang sangat ringan sekali hanya kesemutan saja sampai kematian. Nah ya sungguh-sungguh kan kita nggak bisa berdoa dapat stroke yang ringan aja ya Allah.
Jadi karena stroke itu nggak bisa diprediksi. Lebih baik kita kendalikan penyakit pembawa stroke tadi. Itu saja. Ya itu stroke. Kalau stroke itu nggak pakai gejala, Bu. Mungkin gejala ini maksudnya begini mungkin. Oh, misalnya kalau gejala itu ada sesuatu yang diperingatkan ya, itu stroke. Tapi itu karena stroke itu kata kuncinya tiba-tiba, Ibu. Nah, kalau dia hilang dalam hitungan 1 jam, berarti itu namanya stroke sepintas. Stroke itu namanya, karena stroke itu tidak ada yang bisa kita tunda. Yang bisa kita tunda penyakit pembawa stroke. Paham nggak Pak ya? Kok ibunya nggak paham ya? Oleh penyakit yang ada disimpan di tubuh. Iya Bapak ya. Jadi dia punya gejala. Makanya berisiko. Jangan senang dulu. Kenapa ini bisa sepintas? Karena pembuluh darah yang tersumbat tadi itu penyumbatnya nggak terlalu besar, sehingga lepas. Penyumbat tadi lepas, keluhan nggak ada hilang. Nah yang lepas tadi akan mencari tempat yang pas sehingga dia menjadi permanen. Nah itu berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter. Tadi melakukan stroke itu penyumbatan pembuluh darah otak, seperti pipa dapur yang tersumbat oleh tersumbat dan pecah. Yang tersumbat tadi Bu, kalau pipa air di dapur itu tersumbat itu dilontor dengan air hangat, agar dia bisa baik ya, dan lancar. Kalau yang pembuluh darah ini gimana cara supaya lancar seperti pipa? Nah itu ada namanya Pak, itu yang namanya trombolisis stroke. Metode stroke itu kita di rumah sakit ada Pak. Nah yang bisa kita lakukan seperti pipa tersumbat tadi itu hanya waktunya 4,5 jam, kecil. Karena kenapa 4,5 jam? Setelah lewat 4,5 jam jaringan otak yang lain rusak juga. Nggak ada manfaat. Nah tapi jangan bohong, karena obat ini kalau dikasihkan tanpa dengan indikasi yang tepat, risikonya besar, karena bisa membuatkan perdarahan di mana-mana. Tapi kalau dia tepat sangat bermanfaat. Secara internasional levelnya 1A. 1A ini sangat berguna. Nah, jadi di medisnya ada level-level dari pengobatannya. Jadi trombolisis pada penyumbatan stroke itu pada kejadian kecil dari 4,5 jam itu levelnya 1A. Paling tinggi. Tapi jangan orang bukit tinggi orang bukan dulu seminggu Pak baru datang ke rumah sakit otak. Nanya dulu dah tua boleh nggak dirawat? Diputuskan, baik segala diputuskan. Terbaru ada kata kawan-kawan ada terapi air hangat. Pagi itu minum air hangat 2 gelas setiap pagi. Itu dia akan bisa melontorkan pembuluh darah tersumbat. Betul. Makasih. Mitos Pak. Jadi sesuatu yang tersumbat sudah menahun itu sudah mengeras pembuluh darah. Nggak bisa. Jadi di potongan air pun di dapur kalau dia sudah mengeras nggak bisa air hangat. Pakai soda api aja nggak bisa Pak. Kalau tersumbatnya sudah kronis ganti pipa Pak. Ya kan? Jadi tingkatan-tingkatan seperti itu nggak jelas. Karena di Indonesia belum ada data menyatakan kita itu penderita kolesterol itu sejak umur berapa. Sebenarnya kalau di luar negeri sudah ada tuh. Ternyata dia penderita kolesterol tinggi itu sejak umur 20 tahun. Nah, sementara kita baru sakit baru kita periksa. Sebenarnya pemeriksaan kadar sampah di tubuh kita itu harus kita periksa pada orang tua minimal itu 1 kali setahun. Apa yang harus diperiksa? Kolesterolnya, kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida harus diperiksa. Terus harus diperiksa asam urat, harus diperiksa fungsi ginjal, harus diperiksa gula darah puasa. Jauh. Tapi kalau buat orang yang kecil dari 50 tahun itu bisa sekali 30 tahun. Karena itu menjadi rapor Pak. Pikiran kita jalan. Nah sebaiknya mungkin makanya harusnya program-program
program dari kan untuk masyarakat Indonesia yang sehat, apalagi pegawai negeri, tapi pemerintah nggak memikirkan sampai ke sana untuk screening utama mungkin pensiunan atau yang masih aktif, yang memikirkan seperti itu. Belum kita punya tata cara. Sudah ada masih ada waktu? Ya. Ibu sampaikan tadi bahwasanya masyarakat Bukit Tinggi ini kurang apa kapasitas otak. Ternyata bukan itu. Rata-rata terutama khususnya kami para pensiunan. Ini biasanya kalau untuk obat itu cuma masa pakai kartu BPJS. Sekarang kan ada pembatasan. Batasannya ini misalnya untuk rumah sakit IBC dulu, Putri-Asi, rumah sakit kota sama rumah sakit Amamutar pun belum bisa kalau belum dirujuk dari rumah sakit IBC. Itu satu. Yang kedua, dulu semasa aktif kami pernah juga buat kerjasama dengan BPJS untuk pemeriksaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil. Itu pernah kita lakukan kontrol check up itu. Apakah juga bisa nih kami para pensiun ini kerjasama dengan BPJS dengan meski kota, kami para pensiunan untuk cek ini udah jelas terus 3%, 3%, atau mungkin ada jalan lain gitu, supaya kami bisa nanti berobat ke rumah sakit kota, bisa berkonsultasi itu selain itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Jadi kalau untuk itu nggak benar tadi ya. Kalau sesuatu yang emergensi datangnya nggak boleh, nggak usah pakai rujukan. Emergensi ya, misalnya ini kena sakit apa di Papua misalnya, pakai kartu, pakai KTP laku di rumah sakit umumnya yang ada BPJS. Jadi yang pakai rujukan itu yang penyakit yang biasa, yang rutin kita lakukan kontrolnya. Tapi sesuatu yang emergensi tidak perlu rujukan. Ya paham ibu-ibu ya? Segera datang pun kita terima di IGD untuk stroke ya, karena dia rumah sakit otak, jangan demam ke IGD, demam lebih baik rumah sakit yang lain. Karena demam itu kami rumah sakit umum yang lain lebih pakar daripada kami rumah sakit khusus. Karena rumah sakit otak itu adalah rumah sakit khusus yang menangani masih 76% masih kita menangani stroke, walaupun namanya sudah menjadi rumah sakit otak. Jadi sesuatu kejadian yang emergensi itu nggak perlu rujukan, segera bisa kita tangani. Nah, mohon maaf kalian, trombolisis ini di tempat lain rumah sakit di Bukit Tinggi nggak bisa melakukan karena paket BPJS-nya hancur. Tapi karena kami Kementerian Kesehatan pusatnya, kita tidak memikirkan paket yang ada dalam BPJS tersebut. Jadi nggak berani itu, karena kan rumah sakit swasta apalagi, karena mereka kan membiayai diri mereka sendiri dengan pendapatan yang apa pasien datang. Sementara kalau kami rumah sakit vertikal, rumah sakit kementerian, kita masih ada subsidi dari APBN. Jadi jangan ragu gitu. Apapun obat yang dibutuhkan untuk perbaikan pasien stroke ini ada di tempat kita. Nggak hitung paket. Itu nggak coba. Tapi nggak tahu ya Pak ya. Jadi sesuatu yang emergensi. Nah, untuk stroke dikatakan masih bisa kita terima di gawat darurat. Itu kecil dari 7 hari. Apalagi kalau datangnya itu kecil dari 4,5 jam, kita masukkan obat tembak seperti soda api tadi. Itu harga obatnya aja 4,5 juta. Tapi kita pakai karena itu buat life saving. Oh nggak bagus ya Pak? Itu himbauan kita sekarang itu tuh, supaya bagaimana coach stroke ini jalan. Jadi kami sekarang punya program ini loh untuk Bukit Tinggi. Program penyuluhan ini salah satu supaya nanti masyarakat mengerti bagaimana sih menangani stroke sesegera mungkin. Kemudian program hotline, ya ada hotline-nya itu nomor telepon yang bisa ditelepon segera sehingga kita jemput. Tapi coach stroke ya, yang dikatakan itu jangan mempermainkan. Udah 2 hari ke 3 hari masih telepon. Yang kita bantu menjemput itu kalau mau ditangani segera, yang kecil dari 4,5 jam.
radius 20 km tapi cuma. Karena nanti kalau terlalu jauh nanti habis waktu. Karena kita mempertahankan maksimal 4,5 jam tadi. Screening kita nggak bisa ke BPJS Pak, nggak difasilitasi seperti pegawai BUMN Pak. Tapi kalau BPJS mau, boleh aja Pak. Karena biasanya screening BPJS nggak melayani screening Pak. Makanya untuk evaluasi kan screening namanya. Tapi kalau ada mereka ACC, backup berapa kelompok daripada komunitas tertentu, boleh aja Pak. Kami siap. Tapi jarang BPJS nggak melayani screening Pak. Insya Allah kalau dalam keadaan emergensi itu stroke kurang dari 4,5 jam kejadiannya, tapi betul-betul jujur dengan waktu yang Bapak sampaikan bahwa kejadiannya kurang dari 4,5 jam. Insya Allah obatnya akan bisa kami berikan di ya. Dan kembali kami ingatkan kembali, apapun kejadian yang emergensi sifatnya atau tiba-tiba mendadak, silakan langsung datang ke rumah sakit Kota Dr. Ananda Susilo di IGD-nya. Ya, dan terakhir kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sosialisasi tentang penyakit stroke dari kami. Dan saya ucapkan terima kasih banyak juga atas pertanyaan-pertanyaan dan semangat dari Bapak Ibu. Terakhir kami sampaikan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dr. Nuraya Fitrina, sekali saraf, Direktur Medis Rumah Sakit Otak dia punya rumah sakit dokter. Terima kasih pada pengirim ini atas kesediaan Ibu dengan tim untuk memberikan kami informasi tentang penyakit stroke, terutama yang sudah lanjut usia di atas rata-rata di atas 60 tahun. Dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan dari ini bisa menjadi pelajaran pertama khusus masing-masing hadir pada hari ini. Dan ini juga bisa disampaikan nanti kepada keluarga, tetangga, bahwasanya ya dapat kenalilah gejala stroke ini dari dini. Jangan nanti karena emergensi baru kita pasti. Atau kadang-kala ada salah informasi kalau di kampung dia biasanya rumah sakit mana air itu aja diarahkan. Sebenarnya sudah harus ditangani oleh rumah sakit stroke. Kalau stroke itu cepat segera sebelum 4 jam sebelum 4 jam dibawa ke rumah sakit otak. Mudah-mudahan kita sengaja tempat kita di masjid supaya ini menjadi amal ibadah. Sama bagi ibu dan kali yang berumah juga demikian. Lagi maaf ada yang kurang berkenan. Kami tadi memaafkan kepada ibu dan tim alhamdulillah berisiko dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.